Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jumpa lagi dengan Pak Guru Iwan Setiawan dalam pembelajaran sekolah dasar untuk kelas 5. Masih dalam tema yang sama, yaitu tema 8 lingkungan sekitar kita. Subtema yang pertama, manusia dan lingkungan. Anak-anak, mari sebelum kita lanjutkan proses pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu sudah memasuki pembelajaran yang ketiga. Anak-anak silakan dipersiapkan buku siswanya masing-masing. Sudah siap semua? Alhamdulillah. Anak-anak, pada pembelajaran ketiga hari ini kita akan lebih fokus mempelajari tentang beragam budaya di Indonesia, di mana keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, anak-anak, silakan kalian baca bersama-sama rumah betang Uluk Palin. Pak Guru akan bacakan, kalian simak dengan baik bacaan tersebut. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tingginya sekitar 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamam Baloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Inilah gambar rumah betang Uluk Palin yang ada di daerah Kapuas, Kalimantan Barat, ya, daerah Dayak sana. Bentuknya panggung, dihuni oleh banyak keluarga. Tadi ada berapa? Sekitar 130-an, ya. Nah, dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara.
rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di Saantero, Kalimantan itu. Masyarakat, khususnya masyarakat Papua, masyarakat Dayak, bersedih karena kehilangan tempat tinggal mereka. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Anak-anak, ini adalah tokoh Meilin yang menggambarkan dari suku Cina. Ya. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung. Kenapa berupa rumah panggung? Karena rumah mereka di sekitar hutan, yang mana dibuat panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Nah, anak-anak, bagaimana dengan rumah adat di daerahmu masing-masing? Silakan diskusikan. Ceritakanlah secara singkat tentang peristiwa pada teks rumah betang Uluk Palin tadi. Apa keunikan dari rumah betang dan apa keunikan rumah adat di daerahmu masing-masing. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, jikalau kalian masih bingung dengan diskusi kalian, ini Pak Guru berikan beberapa contoh jawaban yang telah dijawab oleh teman kalian yang bernama Andika. Seperti apa jawaban Andika? Perhatikan dengan seksama. Nah, nanti hasil diskusi kalian ditulis di buku siswa kalian. Ya, ada 5 atau berapa peristiwa yang telah kalian diskusikan dan tulis. Keunikan rumah betangnya seperti apa? Nanti kalian tulis juga. Nama rumah adat di daerah kalian namanya apa? Dan tulis keunikan dari rumah adat daerah kalian masing-masing. Berikut adalah hasil jawaban dari teman kalian yang bernama Andika. Menurut Andika, teman kalian ini, peristiwa yang terjadi berdasarkan teks adalah rumah betang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Apakah harus sama, Pak? Tidak harus. Kalian bisa menjawab sesuai dengan hasil pemikiran kalian sendiri. Ini hanya sebagai contoh apa yang sudah dijawab oleh teman kalian yang bernama Andika. Berikutnya, menurut jawaban Andika, peristiwa yang berdasarkan teks adalah berdasarkan teks, rumah betang Uluk Palin berukuran panjang 268 meter dan tingginya 5-6 meter. Menurut data tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Jadi ini seperti halnya satu RW. Ya, satu RW, bahkan mungkin satu kelurahan, ya. Kemudian apa lagi dari teks tadi? Bagi masyarakat Dayak, rumah betang Uluk Palin merupakan bagian terpenting dari kehidupan dan tempat mereka pulang. Selanjutnya, rumah betang Uluk Palin mengalami musibah kebakaran pada tanggal 13 September 2014 dan tak ada yang tersisa akibat kebakaran itu. Jadi intinya apa, anak-anak? Menuliskan peristiwa itu artinya kan menceritakan kembali sesuai dengan bahasa kalian masing-masing.
Tidak harus sama persis, tapi kalian bisa membuat kesimpulan. Dari masing-masing paragraf itu ambil aja kalimat-kalimat utamanya atau ide pokok ya, gagasan utamanya. Selanjutnya apa anak-anak? Perhatikan jawaban dari teman kalian Andika. Nah, menurut Andika, keunikan rumah adat Betang Ulu Palin antara lain merupakan rumah adat suku bangsa Dayak ya. Kemudian punya ukuran panjang 268 meter, tingginya 5 sampai 6 meter dan memiliki bilik rumah sebanyak 53 bilik rumah yang dihuni oleh banyak kepala keluarga. Jadi beda-beda ya, satu kampung. Kemudian dihuni lebih dari 500 jiwa, terdiri atas 130 kepala keluarga. Bagi masyarakat Dayak, rumah Betang Ulu Palin merupakan bagian terpenting dari kehidupan dan tempat mereka pulang. Kemudian menurut Andika juga dari bacaan tadi, keunikannya adalah merupakan pemersatu tempat berkerabat dan bertradisi ya bagi masyarakat Dayak. Nah, anak-anak, sekarang apa nama rumah adat daerahmu dan keunikannya? Kebetulan Andika adalah anak yang tinggal di daerah Jawa Tengah, sehingga dia mempunyai rumah adat yang bernama Joglo ya. Rumah adat daerah Jawa Tengah adalah Joglo. Keunikannya apa? Joglo yaitu rumah adat yang memiliki arsitektur dan atap bangunan yang unik. Arsitektur dan atap bangunan yang unik. Memiliki 4 tiang utama, pintu utamanya ada di tengah rumah, memiliki teras yang sangat luas, ada ruangan khusus bernama gedongan, dihiasi jendela yang sangat besar-besar, serta memiliki pagar berbentuk mangkok. Biasanya berasal dari tanaman, ya, tanaman yang seperti bambu, ya, kecil-kecil itu. Nah, ini rumah adat yang dimiliki oleh daerah yang ada di daerah Andika, yaitu Jawa Tengah. Jikalau kalian daerahnya bukan Jawa Tengah, apakah rumah adatnya sama namanya? Tentunya berbeda ya. Itulah keragaman atau keanekaragaman budaya di Indonesia. Masing-masing memiliki nama yang berbeda pula. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Mari kita baca teks berikut ini. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Silakan dilanjutkan Mbak Indri. Dibaca yang keras. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya bentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas daerah. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. Nah, budaya daerah di Indonesia, budaya bangsa tadi tidak hanya rumah adat anak-anak ya. Ada apa tadi? Bahasa daerah, ada rumah tradisional, pakaian adat, kesenian daerah, tari-tarian, alat musik, lagu, dan lain-lain. Apa saja itu? Yuk kita saksikan di halaman selanjutnya yang ada di buku siswa kalian masing-masing. Nah, yang pertama apa itu? Bahasa daerah. Andika tadi tinggal di mana sayang? Tinggal di mana Andika tadi? Jawa Tengah. Sehingga menggunakan bahasa apa? Jawa. Kalau yang ada di Jawa Barat pakai bahasa apa? Sunda, ya. Sehingga
tiap-tiap daerah memiliki bahasa daerah yang berbeda. Contohnya ini, saya dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Jawa, aku atau kulo. Bahasa Sundanya, abdi. Bahasa Bataknya, ahu. Bahasa Papuanya, sa. Kalau rumah, bahasa Jawanya, ada oma, ada bio, ya. Kalau bahasa Sundanya, imah. Bahasa Bataknya, bagas. Bahasa Papuanya, rumah. Itulah keanekaragaman bahasa daerah. Walaupun berbeda-beda, tetap sebagai pemersatunya bahasa Indonesia. Kedua anak-anak adalah rumah adat. Setiap daerah pastilah memiliki rumah adat yang berbeda. Apa saja nama-namanya? Yuk kita perhatikan sebagai berikut. Nah, Aceh ada apa tuh? Ada Rumo Aceh, ada Rumo Rombadi. Sumatera Barat ada Rumah Gadang. Sumatera Utara ada Balai Batak Toba dan Rumah Bolon. Riau ada Balai Salaso Jatuh, Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar. Kepulauan Riau ada Melayu Atap Limas Potong. Jambi ada Rumah Panggung. Ada Bubungan 5 dari Bengkulu. Rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah Rakit Bangka Belitung. Rumah Kasepuhan Jawa Barat. Rumah Adat Baduy Banten. Rumah Kebaya dan Rumah Gudang Jakarta. Rumah Joglo untuk daerah Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur. Rumah Panjang Kalimantan Barat. Rumah Betang Kalimantan Tengah. Rumah Baloi Kalimantan Utara. Rumah Lamin Kalimantan Timur. Rumah Banjar Kalimantan Selatan. Gapura Candi Bentar dari Bali. Laika Sulawesi Utara. Rumah adat Doloupa Gorontalo. Ada Rumah Tambi Sulawesi Tengah dan Rumah Adat Mandar Sulawesi Barat. Rumah Adat Tongkonan Sulawesi Selatan. Rumah Adat Buton Sulawesi Tenggara. Dalam Loka Samawa Nusa Tenggara Barat. Sao Atamusa Nusa Tenggara Timur. Baileo Maluku. Honai Papua. Tahu Honai ya? Yang dari jerami itu loh ya. Selanjutnya pakaian adat. Sama dengan bahasa dan rumah, pakaian adat juga berbeda-beda, memiliki ciri khusus. Nah, ini ada ule baleng dari Aceh, baju ulos Sumatera Utara, bundo kanduang Sumatera Barat, pakaian Melayu Riau, teluk belangnya Kepulauan Riau, Aisan Gede Sumatera Selatan, Paksian Bangka Belitung, kebaya Jawa Barat dan Jawa Tengah, baju pangsi Banten, kebaya kesatrian Yogyakarta. Pesaan Jawa Timur, perang Kalimantan Barat, kulafi Tunggala Sulawesi Utara, baju Jembe Sulawesi Tengah, baju Bodo Sulawesi Selatan, baju Cele Maluku. Nah, sekarang masuk ke kesenian daerah. Ada tari-tarian. Tari Sedati, tari Saman. Dari mana, anak? Dari Aceh. Serampang 12 dari tari Tortor, Sumatera Utara. Tari Piring dan tari Payung, Sumatera Barat. Riau apa ya Riau? Tari Makan Sirih dan tari Tanda.
Joget Lambak dari Kepulauan Riau. Ada tari Sekapur Sirih, Jambi, tari Campak dari Bangka Belitung, tari Jaipong, tari Topeng, tari Merak, Jawa Barat, tari Merak dari tari Cokek dari Banten, tari Topeng dan Yapong DKI Jakarta. Serimpi, Blambang Cakil dan tari Gambyong dari Jawa Tengah, Golek Menak, tari Bedoyo dari Yogyakarta, tari Remong, Reok Ponorogo dan Padang Wulan dari Jawa Timur. Kalimantan Barat ada Zapin, Tembung dan Monong, tari Kancet Ledo. Kalimantan Utara, tari Perang Kalimantan Timur, tari Legong, tari Kecak, tari Pendet dari Bali. Cak itu ya. Tari Maengket dari Sulawesi Utara, tari Saronde Gorontalo, tari Kipas dari Sulawesi Selatan, tari Balumpa Sulawesi Tenggara, tari Cakalele dan Lenso dari Maluku, dan tari Selamat Datang dari Papua. Nanti anak-anak bisa baca kembali bacaan tadi supaya bisa menambah khasanah perbendaharaan pengetahuan anak-anak tentang budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, nah itulah contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita semua mesti harus bangga ya, bangga mempunyai banyak budaya bangsa. Walaupun berbeda-beda harus tetap apa sayang? Hidup rukun, saling menghormati dan toleransi. Ya anak-anak, mari kita bermain peran. Apa itu Pak Guru bermain peran? Kita bermain drama. Ya, kamu telah mengetahui keragaman budaya. Coba anak-anak buatkan naskah drama pendek tentang sikap toleransi. Tadi apa toleransi ya? Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, anak-anak nanti bisa melihat contoh yang sudah dibuatkan oleh teman kalian yang bernama Novelino dan Andika. Ya, contoh drama yang dibuat oleh Andika. Perhatikan. Ya. Sebelum kita membahas tentang contoh drama, mari kita bahas dulu unsur intrinsik drama. Apa itu unsur intrinsik? Unsur yang ada di dalam drama. Apa saja? Perhatikan. Pertama adalah alur. Apa itu alur? Rangkaian peristiwa dan konflik yang akan terjadi. Alur harus memuat konflik awal, perkembangan konflik hingga penyelesaiannya. Alur disebut juga dengan jalan cerita, mulai dari awal hingga akhir. Umumnya dimulai dari pengenalan tokoh, konflik hingga pemecahan masalah. Yang kedua apa? Penokohan, ya, mencakup nama tokoh, jenis kelamin, watak serta lingkungan sosialnya. Penokohan sangat penting dalam drama. Penulis harus menentukan mana tokoh yang baik, mana yang jahat ya, dan juga mana yang membantu menyelesaikan konflik ya. Berikutnya, unsur yang ketiga adalah latar. Latar merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana dalam drama. Di mana terjadinya drama tersebut, kapan terjadinya, dan bagaimana suasananya. Itu ya, ada 3 latar ya. Yang keempat adalah bahasa. Bahasanya harus disesuaikan dengan penokohan, alur, dan latarnya. Bahasa mempermudah penonton dalam menangkap dan memahami jalan
Rita. Bahasa menggambarkan karakter serta peristiwa yang telah terjadi. Oke, setelah kita membahas unsur intrinsik drama, mari kita lihat contoh dramanya. Nah, dari teman kalian Andika membuat judul kerja kelompok. Ada pemainnya yaitu Arif, Siska, dan Dinda. Latarnya di mana? Latarnya di halaman rumah Arif. Nih, teman-teman, ayo besok kita kerja kelompok bahasa Indonesia. Tugasnya harus dikumpulkan minggu depan loh. Ayo kita kerjakan. Lebih cepat selesai lebih baik untuk kita. Nah, dia berpikir gelisah Siskanya. Siska, kamu kenapa? Kok tidak menjawab ajakan Arif untuk kerja kelompok? Begini teman-teman, sepertinya besok aku tidak bisa ikut kerja kelompok. Aku harus merawat nenekku yang sedang sakit. Loh, kok begitu sih sis? Tadi Dinda kan sudah bilang kalau kita cepat selesai itu lebih baik buat kita semua. Kamu tahu kan kalau menunda pekerjaan itu nggak baik. Iya, aku tahu Arif. Tapi nenek aku sedang sakit. Aku ingin merawatnya. Bagaimana kalau kita kerja kelompoknya besok lusa? Aku tidak mau. Aku maunya besok. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, tidak usah ikut. Hei Arif, jangan pergi dulu. Kita bisa kok mengerjakan tugasnya besok lusa. Sekarang kan hari Kamis, sedangkan tugasnya dikumpul Jumat minggu depan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita kerjakannya hari Sabtu. Tetapi Arif, kita harus menerapkan sikap toleransi ke teman kita sendiri. Siska tidak mau kerja kelompok besok, bukan karena dia malas, tapi ia ingin merawat neneknya yang sedang sakit. Oke, baiklah. Setelah dipikir-pikir, waktunya masih cukup panjang kok. Oke Siska, kita kerja kelompoknya besok Sabtu ya. Makasih ya Arif dan Dinda, kalian sudah mau mengerti aku. Ya Siska, sama-sama. Maafkan atas perkataanku tadi ya. Nah, kalau begini kan jadi enak dan tidak perlu bertengkar. Nah anak-anak, itu tadi adalah contoh drama yang dibuat oleh teman kalian Andika. Judulnya apa tadi ya? Judulnya apa tadi ya? Kerja kelompok ya. Sudah menjelaskan tentang pentingnya sikap toleransi supaya tidak saling bertengkar. Drama tersebut sudah memuat latar tempat dan penokohannya ada, yaitu Arif sebagai tokoh yang menimbulkan konflik dan Siska sebagai tokoh yang baik serta Dinda sebagai tokoh penengah. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua dari teman kalian Novelino. Judulnya adalah membantu ibu membereskan rumah. Pemainnya ada adik, ayah, dan ibu. Latar tempatnya di mana? Di rumah. Ngeong, 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 ngeong. Dik, bisa tolong ibu ambilkan buah di kulkas? Nggak bisa bu. Aku lagi sibuk mainan mobil-mobilan. Ngeong, 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 ngeong. Ibu minta tolong sebentar saja. Nanti setelah itu kamu bisa main lagi. Minta tolong ayah saja. Ayah kan lagi sibuk kerja di rumah. Ayo, bantu ibu sebentar saja. Ayah,
Makasih ayah. Adik, ayah tahu kamu lagi senang bermain mobil-mobilan. Tetapi kamu jangan lupa membantu ibu. Kasihan ibu kerepotan di dapur. Tapi ayah, aku kan juga pengen mainan karena sedang libur. Iya, ayah tahu. Tapi sebagai anggota keluarga, kita harus menerapkan hidup toleransi, yakni dengan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Oh, begitu ya ya. Baiklah, mulai sekarang aku akan rajin membantu ibu dan ayah. Nah, anak-anak, contoh drama yang kedua dari novel ini di atas menjelaskan pentingnya sikap toleransi di keluarga, di rumah. Sudah memuat latar tempatnya di mana tadi? Di rumah. Tokohnya siapa? Ada ayah, ibu, dan adik. Yang tokoh baik siapa? Ibu. Tokoh yang konflik? Adik. Tokoh penengahnya? Ayah yang melerai. Baik ya, nanti anak-anak bisa membuat contoh lagi drama yang lainnya dan dipraktekkan minggu depan ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Nah anak-anak, sekarang tugas kalian bersama kelompok kalian, coba tuliskan daftar kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa daerahmu. Kamu dari daerah mana ya? Jawa Tengah, berarti pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Nah, kemudian yang kedua, identifikasikan nama dan keunikan pakaian adat daerahmu serta tuliskan judul lagu-lagu daerah di Indonesia. Seperti apa? Berikut ini adalah contoh yang sudah diberikan oleh Andika dan Novelino. Perhatikan ya anak-anak ya. Nah, ini contoh daftar kosakata bahasa Indonesia, bahasa daerah Jawa. Ini ada bahasa Indonesianya, pulang, Bali atau mulih, wangsul atau mantuk, dan kondur. Itu ada bahasa Jawa. Ngoko dan Jawa kromo dan Jawa kromo inggil. Meninggal ada mati, pejah, sedo. Mata, meripat, soco, paningal. Sembuh, mari, mantun, dangan. Makan, mangan, nedot, dahar. Pergi, lungo, kesah, tindak. Duduk apa ya duduk ya? Linggih, lungguh, lenggah, pinara. Sakit, loro, sakit, gerah. Kaki, sikil, suku, sampean. Hati, ati, mana, penggale. Berikutnya, piring. Piring, lancaran, ambengan. Berbicara, omongan, gineman, ngendikan. Rumah, omah, bliyo, dalem. Obat, jampi, usodo. Pinjam, jilih, nyambut, ngampil. Memegang, nyekel, nyepeng, ngasto. Orang nyepeng ya, nyepeng. Nyepeng, ngasto. Muda, nom, nem, timur. Ikut, melu, tumut, derek. Nama, jeneng, nama, nami, asmo. Mengambil, jupuk, pendet, punduk. Selanjutnya, semua. Kabeh, sedaya, sedanten. Kalah, kawon, kasoran. Berkata, kondo, sanjang, matur. Untuk, buat, kanggo, kangge, kagem. Kau, kamu.
kowe sampean panjenengan itu kuwi niku punika mulut cangkem lisan tutuk jalan dalan radinan margi tinggi dhuwur inggil luhur kepala endas sirah mustaka. Nah itu contoh daftar kosakata bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Kalau kalian dari bahasa daerah lain ya gunakan sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah nama pakaian adat daerahmu apa? Daerahmu Jawa Tengah. Maka namanya bisa ada kebaya, jawi cangkep, kanigaran, batik, kangsi. Ini yang daerah Jawa ya. Surjan, beskap, basahan. Keunikannya apa pakaian adat tersebut? Digunakan untuk acara resepsi pernikahan adat. Pernah enggak anak-anak melihat resepsi pernikahan adat yang menggunakan pakaian adat? Kemudian resepsi wisuda. Wisuda juga pakai pakaian adat juga ya. Tahu wisuda anak-anak? Ya biasanya kalau kalian kuliah ya nanti ya maupun dinas tertentu. Supaya terkesan lebih berwibawa dan anggun bagi pemakainya. Pakaian adat juga sebagai simbol estetika yang menampilkan kesan menarik bagi siapapun yang memandangnya. Itu ya, pakaian adat dan keunikan dari daerah Jawa Tengah. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian menuliskan judul lagu-lagu daerah di Indonesia. Ada 34 daerah. Nah, lihat jawaban dari teman kalian Novelino. Nah, ini ada Bungong Jumpa. Tawar Sadinge dari mana? Aceh. Ada Butet. Sinangga Tulu. Ada Lisoi dari Sumatera Utara. Ayam dan Lape, Kampuang nan Jawa Timato dari Sumatera Barat. Soleram dari Riau. Tindang Nelayan Kepulauan Riau. Selendang Mayang Jambi. Sayang Selayak Sumatera Selatan. Lebiragi Bangka Belitung. Yo botoi Bengkulu. Tepui Lampung. Kicir ini lagunya Jakarta. Tong Sarakah Banten. Berikutnya ada es lilin macece. Nah itu dari Jawa Barat. Manuk dadali, manuk panggagana juga Jawa Barat. Bubui bulan, tokecang ya tuh ya Jawa Barat juga. Suwe ora jamu godong pandan ya. Gambang suling bisa ya anak-anak ya. Gundul pacul Jawa Tengah dan daerah Yogyakarta. Ayo laku nang tunjungan itu dari Jawa Timur ya. Olang ya itu dari daerah Jawa Timur juga. Madura. Ratu Anom dari Bali. Oli Gaila Rumarada Nusa Tenggara Timur. Moree Nusa Tenggara Barat. Indung Kalimantan Timur. Ampar pisang dari Kalimantan Selatan ya. Bepilin dari Kalimantan Utara. Selanjutnya ya ada buka pintu. Beta mau masukin. Siola nona beta adalah di mukai. Dari mana sayang? Maluku. Yamko rambe yamko.
Arunawa kumbi apusi kokondau ya Rafi surinduriri. Dari Papua. Dan terakhir adalah sajuju. Sajuju dari Papua Barat. Itulah keanekaragaman nama judul-judul lagu daerah di Indonesia. Siapa yang udah hafal semuanya? Ya minimal ada satu ya yang udah hafal ya lagunya ya. Oke, nanti suatu saat Pak Guru akan ajak anak-anak bernyanyi bersama-sama ya, sambil bikin video klip ya. Oke. Anak-anak, selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Apa saja itu? Perhatikan. Ya, jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Bisa kan garis bawahi ya, atau dicatat di buku tulis kalian. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris pertanian antara lain persawahan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, ini adalah contoh usaha perkebunan teh. Ya, ada ibu-ibu sedang memetik teh. Biasanya di mana anak-anak perkebunan teh? Di pegunungan dataran tinggi. Umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit. Misalnya dengan cara hidroponik, menanam dengan media air, atau vertikultur, cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah disusun secara vertikal ke atas. Tanah pertanian ditanami sayur-mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Ini ya, peternakan ulat sutra yang bisa menghasilkan bahan pakaian berupa kain sutra yang sangat mahal harganya, anak-anak. Anak-anak, kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan waduk. Akan tetapi ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ini adalah usaha pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Dinamakan bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Nah, anak-anak, coba kalian amati tadi, buatlah laporannya. Ya, contohnya nih, usahanya kebun sayur. Di mana? Tanah pekarangan. Hasilnya apa? Bayam, tomat, kacang panjang. Manfaatnya bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Kalian bisa lengkapi yang nomor 2 sampai nomor 4 ya. Sudah bisa ya? Masih bingung?
Nggak usah bingung. Kalau masih bingung, ini ada contoh dari teman kalian, Andika. Perhatikan contohnya. Ya, Andika menjawab seperti ini. Yang nomor 2 adalah usaha apa, anak-anak? Ternak ayam. Di mana biasanya? Pekarangan, ya. Dan manfaatnya apa? Yang dimanfaatkan ayam. Hasilnya apa, anak-anak? Ada daging dan telur. Untuk apa? Untuk bahan pangan dan untuk dijual. Yang ketiga, pengusaha tahu dan tempe. Bahannya apa ya? Kedelai. Hasilnya tahu, tempe, dan susu kedelai. Tahu nggak susu kedelai? Pernah minum? Iya, itu banyak protein juga ya. Yang keempat apa itu? Tambak bandeng dan udang. Yang memanfaatkan tambak, hasilnya bandeng dan udang sama ya, untuk dimakan dan dijual. Yang kelima, usaha pertanian, yaitu sawah, kebun. Hasilnya bisa padi, jagung, singkong, dan macam-macam yang lainnya. Nah, anak-anak, silakan sekarang kalian ceritakan di depan kelompok yang lainnya apa yang sudah kalian amati tadi. Setelah kalian ceritakan, nanti kalian coba buat renungannya. Hari ini aku telah belajar apa saja, seperti yang telah kalian lakukan pada minggu-minggu atau pembelajaran yang lalu. Nah, hari ini aku telah mempelajari tentang mengidentifikasi peristiwa berdasarkan teks bacaan yang disajikan. Tadi ya, mencari inti-intinya. Terus keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Tadi ada bahasa daerah, ada budaya, kesenian. Kemudian bermain peran ya mengenai sikap toleransi. Kemudian pentingnya sikap toleransi dalam keragaman kehidupan sosial budaya. Yang kelima adalah jenis-jenis usaha dan ekonomi di masyarakat. Nah, pengetahuan apa yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak? Nah, ini yang bisa kalian manfaatkan pengetahuannya, yaitu kalian mengenal pentingnya penerapan sikap toleransi dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat yang beragam, utamanya kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar kita sendiri. Itu yang bisa kalian terapkan, manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya nanti kalian bersama dengan orang tua kalian diskusikan mengenai bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya di tempat tinggal kalian. Contohnya seperti kayak gini, perhatikan. Nah, ini contoh bentuk toleransinya adalah berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Tidak boleh beda-bedakan kaya miskin, hitam atau putih, sipit atau tidak, keriting atau luruh, tidak boleh ya. Harus diajak berteman semua. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan teman yang sedang berbicara. Yang ketiga, mengutarakan apresiasi, saran, dan kritik dengan sewajarnya. Tidak boleh berlebihan. Yang keempat, kurangi menilai seseorang sebelum mengenalnya lebih dekat dahulu. Dan yang kelima, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian, kalian juga harus menolong secara ikhlas tanpa pamrih. Tidak boleh membeda-bedakan latar belakang mereka. Nah, anak-anak, berikutnya identifikasikan kebutuhan keluargamu yang memanfaatkan usaha
hasil agraris. Contohnya nasi. Dari apa itu anak-anak? Hasil pertanian padi. Kalian lengkapi yang bawahnya ya. Nah, kalau masih bingung, Pak Guru kasih contoh dari teman kalian Novelino ini ya. Nah, jawaban Novelino. Selain nasi ada sayur-sayuran hasil perkebunan sayur, buah-buahan hasil perkebunan buah, minyak goreng yang lagi langka ini dari apa anak-anak? Kelapa sawit, gula dari perkebunan tebu. Itu hasil agraris ya. Anak-anak, Pak Guru rasa kita sudah sampai di ujung pelajaran hari ini pada pertemuan yang ketiga, pembelajaran yang ketiga. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik. Nanti pada saat diadakan ulangan, anak-anak bisa mengerjakan dengan baik pula, dengan lancar, dan hasilnya adalah hasil yang baik pula. Sampai jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat ilmu dari video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.